Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menurunkan rahmat dan petunjuk kepada hamba-hamba pilihannya, serta menjadikan cahaya iman dapat menerangi hati yang gelap dan jalan yang lurus. Shalawat serta salam semoga tercurah sepenuhnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah kebenaran, teladan akhlak mulia, beserta keluarga, sahabat, dan para wali serta ulama saleh yang telah berjuang menanamkan akar Islam di bumi Nusantara. Sahabat sekalian yang menyimak dan menonton di tanah Pasundan dan sekitarnya, sebelum nama-nama besar penyebar Islam dikenal luas, telah ada seorang tokoh yang membuka jalan dan meletakkan dasar keimanan dengan penuh ketulusan. Beliau adalah Syekh Sunan Nurjati. Namanya berarti cahaya kebenaran yang teguh, dan perjuangannya menjadi jembatan bagi berkembangnya ajaran Allah di wilayah ini. Mari kita telusuri kisah lengkapnya, asal-usul, silsilah, perjalanan hidup, perjuangan, karomah, hingga warisan yang masih bisa kita rasakan manfaatnya hingga hari ini. Asal-usul dan silsilah Syekh Sunan Nurjati berasal dari keluarga yang memiliki garis keturunan mulia dan berilmu luas. Beliau lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang sangat menjunjung tinggi ajaran agama dan akhlak yang luhur. Nama lengkap Syekh Maulana Nurjati, sering juga dipanggil dengan sebutan Sunan Nurjati sebagai tanda penghormatan silsilah. Beliau masih bersambung nasab hingga kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur para ulama dan wali besar yang telah lebih dahulu menyebarkan agama ke berbagai penjuru dunia. Darah keilmuan dan kesalehan mengalir dalam diri beliau sejak lahir. Asal kedatangan, beliau datang ke wilayah Cirebon dan sekitarnya atas dorongan hati dan petunjuk Allah, dengan satu tujuan utama, yaitu menyampaikan ajaran kebenaran kepada penduduk yang saat itu masih memegang teguh kepercayaan tradisi. Sejak muda, beliau sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, hafal Al-Quran, dan menguasai berbagai cabang ilmu agama serta hikmah kehidupan, pendidikan, dan keahlian. Sebelum memulai perjuangan dakwahnya, Syekh Sunan Nurjati telah melanglang buana menuntut ilmu ke berbagai tempat, baik di dalam negeri maupun ke pusat-pusat ilmu di luar negeri. Beliau berguru kepada para ulama dan wali yang memiliki keilmuan tinggi hingga mendapatkan pemahaman yang sempurna mengenai tauhid, fikih, tafsir, hadis, serta ilmu tasawuf yang seimbang. Mendapatkan ijazah dan sanad keilmuan yang bersambung hingga kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga ajaran yang disampaikannya benar-benar sesuai dengan syariat. Keahlian yang dimiliki beliau antara lain pandai menyampaikan ajaran dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna, mudah dipahami oleh masyarakat awam, menguasai hikmah alam dan khasiat tumbuh-tumbuhan, digunakan untuk membantu rakyat yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Memiliki akhlak yang sangat mulia, rendah hati, sabar, dan selalu menepati janji. Mampu memadukan ajaran agama dengan nilai-nilai budaya yang baik, sehingga tidak menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat. Perjuangan dan penyebaran agama Islam. Setelah merasa cukup bekal ilmu dan keimanan, Syekh Sunan Nurjati menetap di wilayah yang sekarang termasuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Beliau menjadi orang pertama yang meletakkan dasar ajaran Islam secara teratur dan damai di wilayah tersebut. Cara berdakwah yang beliau gunakan sangat bijaksana dan penuh kasih sayang. Tidak memaksa orang untuk mengubah keyakinan secara tiba-tiba, melainkan mendekati dengan akhlak yang baik dan membantu kebutuhan hidup rakyat. Mendirikan tempat pengajian dan padepokan sebagai pusat pembelajaran agama, tempat diajarkan cara beribadah, membaca Al-Quran, dan hidup dengan jujur serta saling menolong. Menjadi guru dan pembimbing bagi tokoh-tokoh masyarakat setempat, termasuk bagi para pendiri kesultanan dan pemuka adat, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik dan berkembang luas. Berkat keteladanan dan kelembutan beliau, banyak penduduk yang dengan sukarela memeluk ajaran Allah, dan Islam pun tumbuh menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat.
Beliau juga menjadi guru dan pendahulu yang membuka jalan bagi penyebar-penyebar Islam sesudahnya, termasuk para wali besar yang melanjutkan perjuangan ini. Karomah dan sifat mulia. Sebagai hamba yang dekat dan dicintai Allah, Syekh Sunan Nurjati dikaruniai keistimewaan dan karomah yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, mendatangkan air di tempat yang kering. Pada suatu ketika daerah itu dilanda kekeringan panjang, beliau memukulkan tongkat ke tanah dan dengan izin Allah memancarlah mata air yang jernih dan melimpah, cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Doanya mustajab. Setiap kali beliau berdoa memohon pertolongan untuk kesembuhan, keamanan, atau kemudahan hidup, permohonannya sering dikabulkan oleh Allah, membawa ketenangan hati. Siapa saja yang bertemu, mendengarkan nasihat, atau duduk di dekat beliau akan merasa hatinya tenang, hilang rasa cemas, dan semakin mantap dalam keimanan. Semua kelebihan ini beliau sadari semata sebagai rahmat dari Allah, bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk melancarkan tugas dakwah dan meyakinkan hati yang masih ragu. Warisan, akhir hayat, dan jejak sejarah. Syekh Sunan Nurjati terus mengabdi, mengajar, dan menyebarkan kebaikan hingga akhir hayatnya. Beliau wafat dalam keadaan beriman, bertakwa, dan khusyuk mengingat Allah, meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Tempat dimakamkan, makam beliau berada di wilayah yang sekarang termasuk kawasan Cirebon, menjadi tempat ziarah yang dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah untuk mengenang jasa beliau dan memohon keberkahan. Peninggalan, selain makam, beliau mewariskan dasar ajaran Islam yang seimbang antara syariat dan akhlak, serta cara berdakwah yang damai dan menghargai budaya lokal. Jejak sejarah, namanya tercatat dalam babat dan catatan sejarah daerah, menjadi saksi awal mula masuk dan berkembangnya ajaran Islam di tanah Pasundan. Perjuangannya menjadi landasan kuat bagi kemajuan agama dan masyarakat sesudahnya. Penutup dan ajakan. Demikianlah kisah lengkap Syekh Sunan Nurjati, leluhur saleh yang membuka jalan cahaya kebenaran, mendidik dengan keteladanan, dan menanamkan akar keimanan yang kuat di bumi kita. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran berharga, menyampaikan kebaikan dan ajaran agama akan lebih diterima jika dilakukan dengan akhlak yang mulia dan cara yang bijaksana. Setiap kelebihan dan kepercayaan yang diberikan Allah adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan bersama. Jasa dan kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan terus bermanfaat meski orang yang melakukannya telah tiada. Mari kita panjatkan doa bersama. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah, pengorbanan, dan kebaikan yang telah dilakukan oleh Syekh Sunan Nurjati serta para wali dan leluhur saleh kita lainnya. Ampunilah segala kesalahan dan kekurangan mereka, tempatkanlah mereka di surgamu yang paling mulia dan penuh kenikmatan. Jadikanlah ajaran dan jejak perjuangan mereka menjadi cahaya petunjuk bagi kami, kuatkanlah iman kami, limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah, serta jadikanlah kami hamba yang bermanfaat bagi sesama. Semoga video ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, bagikan kepada keluarga dan sahabat agar kisah kebaikan ini sampai ke banyak orang. Semoga setiap tontonan dan kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah yang pahalanya tidak terputus. Terima kasih telah menyimak hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.